Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas satu bagian lagi dari materi limit aljabar. Kali ini kita akan bahas limit Euler. Ini namanya ada yang menyebut limit Euler, ada yang menyebut limit bentuk khusus ya. Tapi intinya polanya kayak gini, limit x menuju tak hingga dari 1 ditambah 1 per X pangkat X itu bakal jadi apa? Kita akan bahas di video kali ini. Nah, jadi sebagaimana tadi yang disinggung, ada yang menyebut ini tuh fungsi khusus, tapi ada juga yang menyebut ini sebagai limit Euler. Tapi intinya, bentuk ini kita akan menyelesaikannya dengan konsepnya limit X menuju tak hingga dari 1 ditambah 1 per X pangkat X itu akan menjadi E. Jadi di kasus-kasus yang berhubungan dengan limit Euler ini, itu pada intinya kita mengarahkan dia menjadi bentuk 1 ditambah 1 per X pangkat X. Dengan si pangkatnya itu, kalau X-nya kita substitusi, dia bernilai tak hingga. Nah, sehingga arahan kita tuh harus ke bentuk nih, bentuk 1 tambah 1 per X pangkat X. Nggak harus X juga. Kalau kita ketemu dia jadi N juga tetap aja dia jadi E. Misalkan 1 ditambah 1 per N, pangkat N ini juga akan jadi E. Jadi arahan kita membentuk menjadi 1 tambah 1 per N pangkat N atau 1 tambah 1 per X pangkat X. Itu dia menjadi E. Secara sederhana, contoh yang pertamanya kayak gini. Nah, di contoh ini nyaris mendekati bentuk dasarnya di mana 1 tambah 1 per X. Di contoh yang pertama ini dia bentuknya 1 tambah 2 per X pangkat X. Padahal kalau pembilangnya angka 1 ini udah langsung jadi E. Nah, apa jadinya kalau si pembilangnya itu bukan angka 1? Contoh pertama ini pembilangnya angka 2. Nah, pada dasarnya untuk mengerjakan limit Euler ini, cenderung kita akan menggunakan pemisalan ya untuk menyelesaikan kasus-kasusnya. Itu akan sangat membantu kalau kita menggunakan pemisalan. Contohnya, kalau kita misalkan 2 per X itu menjadi 1 per, karena polanya adalah 1 per, jadi kita anggap, kita misalkan 2 per X ini jadi 1 per A atau 1 per N. Kita pilih 1 per A aja. Dengan begitu, itu artinya kalau kita kali silang, 2A itu sama dengan X. Kalau X-nya kita ganti tak hingga, berarti A-nya juga menjadi tak hingga. Sehingga bentuk ini dia menjadi limit A menuju tak hingga dari 1 ditambah. Nah, si 2 per X itu tadi kan kita misalin dia jadi 1 per A ya. Dengan X itu dia jadi 2A. Nah, di sini kalau perkalian bisa kita gunakan sifat limit, di mana bisa kita pisahin. Limit A menuju tak hingga dari 1 ditambah 1 per A pangkat A yang dipangkatin 2. Nah, di sini kita udah ketemu nih si bentuk dasarnya. 1 tambah 1 per A pangkat A, ini jadi E. Nanti yang dalam kurung ini dia jadi E pangkat 2. Jadi, ternyata nilai dari limit X menuju tak hingga dari 1 tambah 2 per X pangkat X itu dia menjadi E pangkat 2. Nah, jadi secara sederhana alurnya itu kita membentuk sedemikian biar dia menjadi bentuk konsep dasarnya 1 tambah 1 per X pangkat X. Itu bisa kita ganti menjadi E. Contoh lain misalkan. Nah, gimana kalau tanda hubungnya itu min? Padahal di konsep dasarnya tanda hubungnya itu plus. Nah, kalau dibentuk min itu sebenarnya sama aja dengan plus karena min itu artinya bisa kita tulis dalam bentuk X menuju tak hingga dari 1 ditambah min 5 per X pangkat X.
Nah, dengan kasus kayak tadi, bisa juga kita misalin. Jadi, misal dari sini berarti yang kita misalin min 5 per X-nya menjadi A. Berarti X-nya adalah, min 5 per X-nya jadi 1 per A. Berarti X-nya jadinya min 5A. Sehingga bentuknya menjadi limit X menuju tahingga dari 1 ditambah 1 per A pangkat min 5A. Ini A menuju tahingga karena dia jadi A. Dengan pola tadi kita bisa ganti lagi. Ini berarti menjadi limit A menuju tahingga dari 1 tambah 1 per A pangkat min 5. Nah, sehingga kita peroleh berarti ini nilainya adalah E pangkat min 5. Karena yang dalam kurung ini, limit A menuju tahingga 1 tambah 1 per A itu menjadi E. Jadi ini nilainya jadi E pangkat min 5. Nah, dengan bantuan pemisalan seperti contoh 1 dan contoh 2 tadi, yang rumus dasarnya hanya 1 ditambah 1 per X pangkat X itu menjadi E, itu bisa kita kembangkan menjadi beberapa konsep rumus dasar lainnya. Yang kedua ada 1 tambah N per X pangkat X itu jadi E pangkat N. Kalau tanda hubungnya min, dia jadi E pangkat min 1. Kalau pembilangnya ada angkanya juga, jadi E pangkat min N. Ini kalau bentuknya X menuju tahingga. Kalau X menuju 0, nanti yang jadi pecahan itu si pangkatnya, karena ya, di fungsi khusus ini pada intinya si pangkatnya itu bernilai tahingga. 1 per 0, si pangkatnya bernilai tahingga. Ini juga menjadi E. Nah, dengan pengembangan konsep ini, contoh yang kedua tadi berarti bisa langsung kita menerapkan yang nomor 4. 1 min N per X pangkat X sama dengan E pangkat min N. Ini sama dengan E pangkat min N-nya itu adalah 5 sebagai pembilang. E pangkat min 5. Nah, dengan konsep-konsep ini kita juga jadi lebih sederhana mengerjakan bentuk limit Euler ini, tapi tetap aja kita harus membentuk sedemikian rupa sehingga ketemulah salah satu bentuk dari 1, 2, 3, sampai 8 rumus ini. Nah, contohnya di nomor 3. Nah, contoh nomor 3 ini tidak ada satupun dari rumus ini yang menyerupai bentuk nomor 3. Nah, kita tetap aja harus mengarahkan agar ke bentuk salah satu dari 8 rumus ini. Nah, caranya kita fokus di pembilang dan penyebutnya. Nah, penyebutnya ini 3X, maka yang pangkatnya juga harus berbentuk 3X. Karena tadi kalau penyebutnya X, pangkatnya juga harus X. Nah, jadi kita bisa mengubah si bentuk ini. Berarti ini kita kali 3 per 3. Ya, nanti si 3 pembilangnya kita tukar dengan 5. Sehingga dia bentuknya menjadi limit X menuju tahingga dari 1 ditambah 2 per 3X dipangkatin. Nah, 5 sama 3-nya kita tukar. Ini jadi 5X kali 5 per 3. Nah, kalau di sini sudah sama-sama bentuknya 3X, penyebutnya 3X dan pangkatnya juga 3X. Dan pembilangnya angka 2, jadi kita bisa pakai sifat yang nomor 2. Berarti itu dia jadi E pangkat N. Berarti ini jadi E pangkat 2. Ini jadi E pangkat 2. Nah, karena bentuk perkalian berarti ini kita pangkatin lagi, sehingga hasilnya dia jadi E pangkat 2 yang dipangkatin 5 per 3. Atau ini bisa kita tulis sebagai E pangkat 10 per 3. Nah, jadi bentuk ini ternyata nilainya adalah E pangkat 10 per 3. Jadi intinya kita harus bertemu dengan salah satu dari 8 rumus ini.
Nah, contoh lain, di sini kita punya bentuknya 1 dikurang 5 per 3x min 6 pangkat x min 2. Nah, di sini juga sama, penyebutnya 3x min 6, sementara si pangkatnya itu bentuknya x min 2. Nah, ini kita bisa ubah bentuknya dengan kita kali kayak tadi lagi, kali 3 per 3. Sehingga ini menjadi limit x menuju tak hingga dari 1 min 5 per 3x min 6 3x min 6 pangkat 3x min 6 kali, nah ini 3-nya udah kita kaliin, berarti tinggal 1 per 3. Nah ini udah sama nih pembilangnya 3x, penyebutnya 3x min 6, pangkatnya juga 3x min 6, sehingga ini menjadi, ini kita gunakan sifat nomor 4 karena tanda hubungnya minus. Berarti ini jadi E pangkat min N. Berarti E pangkat min 5. Tapi dia masih dipangkatin lagi yang ini 1 per 3. Berarti ini dia jadi E pangkat min 5 per 3. Itu contoh yang keempat. Kita coba lihat lagi contoh lainnya. Nah, bisa juga bentuknya pangkatnya yang berupa pecahan atau bentuk rasional, tapi intinya tetap aja kita harus ubah dia ke salah satu dari 8 contoh ini. Nah, ini kalau x-nya kita substitusi ke pangkat, dia menjadi 5 per 0, jadi tak hingga. Nah, sehingga kita bisa menerapkan, karena pangkatnya tak hingga, kita bisa menerapkan sifat limit Euler ini. Nah, di sini kita harus jeli melihatnya. Ini ada x kuadrat tambah 2x min 2. Berarti ini bisa kita ubah bentuknya menjadi x menuju 1 dari 1, nah, ditambah x kuadrat tambah 2x min 2, salah, min 3. Karena 1 dikurang 3 jadi min 2. Pangkat 5 per x kuadrat tambah 2x min 3. Nah, ini 5-nya bisa kita pisahin dan ini udah sama bentuknya. Kalau ini kita anggap sebagai A, x kuadrat tambah 2x min 3-nya kita anggap sebagai A, berarti dia bentuknya jadi limit. Kalau x-nya diganti jadi 1, berarti dia jadi A menuju 0. 1 ditambah A, kita pangkatin 1 per A, yang dikali 5 pangkatnya. Kita tutup pakai kurung aja, pangkat 5. Nah, ini berarti kita gunakan sifat nomor 5, 1 ditambah X pangkat 1 per X, ini menjadi E, nanti dia jadi E pangkat 5. Nah, itulah bentuk-bentuk kasus untuk limit Euler yang pada dasarnya kita arahkan agar terbentuk satu dari 8 rumus yang sudah kita punya ini. Kalau udah kebentuk, tinggal kita ganti nilainya menjadi E. Nah, itu aja untuk video kita kali ini tentang limit Euler atau limit fungsi khusus. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.